Pertarungan dahsyat gua antara Prabu Siliwangi dengan Sunan Kalijaga dan akhir kisah cinta Nyi Roro Kidul. Portal Majalengka tanggal 28 Januari tahun 2022, pukul 21.28 waktu Indonesia Barat. Penulis, Rahman Prayitno Sodikin. Editor, Muhammad Ayus. Dikisahkan utusan Sunan Gunung Jati tidak mampu kalahkan Prabu Siliwangi. Bahkan Sunan Kalijaga juga tidak mampu menandingi kesaktian Raja Pajajaran itu. Sunan Gunung Jati yang mendapatkan isyarat dari hasil tirakatnya mendapatkan petunjuk kalau Prabu Siliwangi bisa dikalahkan dengan tombak pusaka sakti milik Nyi Roro Kidul. Sunan Gunung Jati pun mengutus Sunan Kalijaga untuk meminjam tombak pusaka dari Nyi Ratu Roro Kidul di Istana Pantai Laut Selatan. Kedatangan Sunan Kalijaga ke Istana Nyi Ratu Roro Kidul menjadi awal kisah cinta sang ratu itu sendiri bersama Sunan Kalijaga. Melihat kegagahan dan ketampanan Sunan Kalijaga membuat sang ratu dimabuk kasmaran. Nyi Ratu Roro Kidul akhirnya memutar akalnya agar bisa dipersunting Sunan Kalijaga dengan menolak meminjamkan tombak pusaka sakti dengan alasan tidak yakin kalau Sunan Kalijaga diutus oleh Sunan Gunung Jati untuk meminjamnya. Sesampainya di hadapan Sunan Gunung Jati, Nyi Ratu Roro Kidul merasa malu karena Sunan Gunung Jati pasti tahu apa yang dipikirkannya. Sunan Gunung Jati pun berkata kepada sang ratu, "Wahai Putri Maba Siliwangi, hanya engkaulah yang mampu mengalahkan kesaktian ayahmu, maka dengan segala hormat pinjamkanlah Kalijaga tombak pusaka kamu yang bernama tombak Karera Reksa," kata Kanjeng Sunan Gunung Jati pada Nyi Roro Kidul. Berbeda dengan ketika Sunan Kalijaga yang meminjam tombak pusaka, Nyi Ratu Roro Kidul tidak menolak meminjamkan tombak pusaka Karera Reksa. Namun Nyi Ratu Roro Kidul mengatakan bahwa tombak itu hanya bisa dipinjamkan kepada suaminya. Penyampaian Nyi Ratu Roro Kidul ini langsung dipahami oleh Sunan Gunung Jati, bahwa Nyi Ratu Roro Kidul mau meminjamkan ke Sunan Kalijaga asal mau menikahi Nyi Ratu Roro Kidul terlebih dahulu. Sunan Gunung Jati pun tersenyum sambil berkata kepada Sunan Kalijaga, "Tombak pusaka Karera Reksa itu hanya diberikan kepadamu, wahai Kalijaga. Sesungguhnya tiada yang lebih mulia kecuali berpegangan pada keagungan syiar Islam. Menikahlah dengannya Nyi Ratu Roro Kidul atas nama Islam dan bukan karena nafsu," ucap Sunan Gunung Jati memberikan perintah agar Sunan Kalijaga mau menikahi Nyi Roro Kidul. Kepatuhan seorang murid dengan gurunya nampak dalam peristiwa ini. Sunan Kalijaga menyetujui apa yang dikatakan sang guru itu. Sunan Kalijaga mau untuk menikahi Nyi Ratu Roro Kidul. Pertarungan dahsyat gua antara Prabu Siliwangi dengan Sunan Kalijaga dan akhir kisah cinta Nyi Roro Kidul. Portal Majalengka tanggal 28 Januari tahun 2022, pukul 21.28 waktu Indonesia Barat. Penulis, Rahman Prayitno Sodikin. Editor, Muhammad Ayus. Dikisahkan utusan Sunan Gunung Jati tidak mampu kalahkan Prabu Siliwangi. Bahkan Sunan Kalijaga juga tidak mampu menandingi kesaktian Raja Pajajaran itu. Sunan Gunung Jati yang mendapatkan isyarat dari hasil tirakatnya mendapatkan petunjuk kalau Prabu Siliwangi bisa dikalahkan dengan tombak pusaka sakti milik Nyi Roro Kidul. Sunan Gunung Jati pun mengutus Sunan Kalijaga untuk meminjam tombak pusaka dari Nyi Ratu Roro Kidul di Istana Pantai Laut Selatan. Kedatangan Sunan Kalijaga ke Istana Nyi Ratu Roro Kidul menjadi awal kisah cinta sang ratu itu sendiri bersama Sunan Kalijaga. Melihat kegagahan dan ketampanan Sunan Kalijaga membuat sang ratu dimabuk kasmaran. Nyi Ratu Roro Kidul akhirnya memutar akalnya agar bisa dipersunting Sunan Kalijaga dengan menolak meminjamkan tombak pusaka sakti dengan alasan tidak yakin kalau Sunan Kalijaga diutus oleh Sunan Gunung Jati untuk meminjamnya. Sesampainya di hadapan Sunan Gunung Jati, Nyi Ratu Roro Kidul merasa malu karena Sunan Gunung Jati pasti tahu apa yang dipikirkannya. Sunan Gunung Jati pun berkata kepada sang ratu, "Wahai Putri Maba Siliwangi, hanya engkaulah yang mampu mengalahkan kesaktian ayahmu, maka dengan segala hormat pinjamkanlah Kalijaga tombak pusaka kamu yang bernama tombak Karera Reksa," kata Kanjeng Sunan Gunung Jati pada Nyi Roro Kidul. Berbeda dengan ketika Sunan Kalijaga yang meminjam tombak pusaka, Nyi Ratu Roro Kidul tidak menolak meminjamkan tombak pusaka Karera Reksa. Namun Nyi Ratu Roro Kidul mengatakan bahwa tombak itu hanya bisa dipinjamkan kepada suaminya. Penyampaian Nyi Ratu Roro Kidul ini langsung dipahami oleh Sunan Gunung Jati, bahwa Nyi Ratu Roro Kidul mau meminjamkan ke Sunan Kalijaga asal mau menikahi Nyi Ratu Roro Kidul terlebih dahulu.
Sunan Gunung Jati pun tersenyum sambil berkata kepada Sunan Kalijaga, "Tombak pusaka Karera Reksa itu hanya diberikan kepadamu wahai Kalijaga, sesungguhnya tiada yang lebih mulia kecuali berpegangan pada keagungan syiar Islam, menikahlah dengannya Nyi Ratu Roro Kidul atas nama Islam dan bukan karena nafsu." Ucap Sunan Gunung Jati memberikan perintah agar Sunan Kalijaga mau menikahi Nyi Roro Kidul. Kepatuhan seorang murid dengan gurunya nampak dalam peristiwa ini. Sunan Kalijaga menyetujui apa yang dikatakan sang guru itu. Sunan Kalijaga mau untuk menikahi Nyi Ratu Roro Kidul. Pertarungan dahsyat dua antara Prabu Siliwangi dengan Sunan Kalijaga dan akhir kisah cinta Nyi Roro Kidul. Portal Majalengka tanggal 28 Januari tahun 2022, pukul 21.28 waktu Indonesia Barat. Penulis, Rahman Prayitno Sodikin. Editor, Muhammad Ayus. Dikisahkan utusan Sunan Gunung Jati tidak mampu kalahkan Prabu Siliwangi. Bahkan Sunan Kalijaga juga tidak mampu menandingi kesaktian Raja Pajajaran itu. Sunan Gunung Jati yang mendapatkan isyarat dari hasil tirakatnya mendapatkan petunjuk kalau Prabu Siliwangi bisa dikalahkan dengan tombak pusaka sakti milik Nyi Roro Kidul. Sunan Gunung Jati pun mengutus Sunan Kalijaga untuk meminjam tombak pusaka dari Nyi Ratu Roro Kidul di Istana Pantai Laut Selatan. Kedatangan Sunan Kalijaga ke Istana Nyi Ratu Roro Kidul menjadi awal kisah cinta sang ratu itu sendiri bersama Sunan Kalijaga. Melihat kegagahan dan ketampanan Sunan Kalijaga membuat sang ratu dimabuk kasmaran. Nyi Ratu Roro Kidul akhirnya memutar akalnya agar bisa dipersunting Sunan Kalijaga dengan menolak meminjamkan tombak pusaka sakti dengan alasan tidak yakin kalau Sunan Kalijaga diutus oleh Sunan Gunung Jati untuk meminjamnya. Sesampainya di hadapan Sunan Gunung Jati, Nyi Ratu Roro Kidul merasa malu, karena Sunan Gunung Jati pasti tahu apa yang dipikirkannya. Sunan Gunung Jati pun berkata kepada sang ratu, "Wahai Putri Maba Siliwangi, hanya engkaulah yang mampu mengalahkan kesaktian ayahmu, maka dengan segala hormat pinjamkanlah Kalijaga tombak pusaka kamu yang bernama tombak Karera Reksa," kata Kanjeng Sunan Gunung Jati pada Nyi Roro Kidul. Berbeda dengan ketika Sunan Kalijaga yang meminjam tombak pusaka, Nyi Ratu Roro Kidul tidak menolak meminjamkan tombak pusaka Karera Reksa. Namun Nyi Ratu Roro Kidul mengatakan bahwa tombak itu hanya bisa dipinjamkan kepada suaminya. Penyampaian Nyi Ratu Roro Kidul ini langsung dipahami oleh Sunan Gunung Jati, bahwa Nyi Ratu Roro Kidul mau meminjamkan ke Sunan Kalijaga asal mau menikahi Nyi Ratu Roro Kidul terlebih dahulu. Sunan Gunung Jati pun tersenyum sambil berkata kepada Sunan Kalijaga, "Tombak pusaka Karera Reksa itu hanya diberikan kepadamu wahai Kalijaga, sesungguhnya tiada yang lebih mulia kecuali berpegangan pada keagungan syiar Islam, menikahlah dengannya Nyi Ratu Roro Kidul atas nama Islam dan bukan karena nafsu." Ucap Sunan Gunung Jati memberikan perintah agar Sunan Kalijaga mau menikahi Nyi Roro Kidul. Kepatuhan seorang murid dengan gurunya nampak dalam peristiwa ini. Sunan Kalijaga menyetujui apa yang dikatakan sang guru itu. Sunan Kalijaga mau untuk menikahi Nyi Ratu Roro Kidul.